salah satu mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori positif akuntansi atau accounting positif. Teori positif akuntansi itu apa sih? Yuk kita simak sedikit. Jadi, teori akuntansi positif itu merupakan varian dari teori ekonomi positif. Menurut Watts dan Zimmerman tahun 1986, teori ini berkembang seiring dengan kebutuhan untuk menjelaskan dan memprediksi realitas praktik-praktik akuntansi yang ada di masyarakat. Teori ini bertujuan menjelaskan, meramalkan, dan memberi jawaban atas praktik akuntansi. Di samping itu, teori ini juga meramalkan berbagai fenomena akuntansi dan menggambarkan bagaimana interaksi antara variabel akuntansi dalam validitas. Teori akuntansi positif dinilai atas dasar kesesuaian teori dengan fakta atau apa yang nyatanya terjadi. Untuk lebih mudah dipahami, contoh teori akuntansi positif adalah praktik akuntansi yang saat ini sering kita dengar, antara lain creative accounting, earning management, big bets, dan income smoothing. Pada dasarnya, praktik akuntansi ini sudah dilakukan cukup lama, tetapi praktik ini semakin mencuat, diantaranya pada kasus Enron dan WorldCom yang terjadi pada tahun 2000. Kasus ini mengakibatkan krisis kepercayaan publik terhadap auditor. Kasus ini telah meruntuhkan KAP Arthur Andersen, tidak saja keluar dari The Big Five, bahkan sampai pencabutan izin usaha. Teori akuntansi positif memiliki 3 hipotesis. Menurut Watts dan Zimmerman tahun 1990 mengemukakan 3 hipotesa dari teori akuntansi positif. Yang pertama, hipotesis rencana bonus. Manajer perusahaan dengan rencana bonus lebih cenderung memilih prosedur akuntansi dengan perubahan keuntungan yang dilaporkan dari periode di masa depan ke periode saat ini. Hipotesis ini cukup beralasan. Seorang manajer tentu ingin mendapatkan imbalan yang tinggi. Apabila besaran bonus tersebut bergantung pada besar kecilnya laba perusahaan, maka seorang manajer atau siapapun itu tentu akan berusaha memberikan laporan pendapatan bersih setinggi mungkin agar mendapatkan bonus yang tinggi. Salah satu caranya adalah dengan memilih dan menentukan kebijakan akuntansi yang bisa meningkatkan laba pada laporan keuangan di periode tersebut. Sesuai dengan karakter proses akrual, hal tersebut bisa menyebabkan penurunan laba perusahaan yang akan dilaporkan pada masa yang akan datang dengan faktor lainnya yang masih tetap sama. Yang kedua ada hipotesis kontrak hutang. Hipotesis kontrak hutang ini seluruh hal yang lain dalam keadaan tetap. Semakin dekat sebuah perusahaan terhadap pelanggaran prinsip akuntansi yang didasari atas sebuah kesepakatan hutang, maka ada kecenderungan semakin besar kemungkinan manajemen perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang melaporkan perubahan laba dari periode masa depan ke periode masa ini. Yang ketiga ada hipotesis biaya politik. Semakin besar ongkos politik yang ditanggung oleh perusahaan, maka manajer akan cenderung untuk menggunakan prosedur akuntansi yang menyerah terhadap laba yang dilaporkan pada masa saat ini menuju masa yang akan mendatang. Dalam pemilihan kebijakan akuntansi dipengaruhi juga oleh dimensi politik. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang positif accounting teori. Sedikit namun semoga bermanfaat untuk saya dan teman-teman semua. Sampai bertemu di video selanjutnya tentang penjelasan teori-teori akuntansi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.